Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rara di channel Halo Rara di episode tentang mahasiswa. Buat teman-teman, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang akan Rara bahas hari ini adalah 3 prinsip yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Ini untuk mahasiswa baru ya, tapi juga berlaku untuk mahasiswa yang mungkin sedang semester 5 maupun semester akhir. 3 prinsip hal ini akan saya disclaimer terlebih dahulu. Kalian yang pertama, satu, kalian harus bertanggung jawab. Jangan terlalu mementingkan IPK. Dan yang ketiga adalah harus pandai dalam bersosialisasi. Ya, buat teman-teman langsung aja kita bahas kenapa sih kita itu harus pandai dalam bersosialisasi. Itu poin yang ketiga. Kenapa? Karena di dalam kuliah itu kamu nggak harus dituntut untuk selalu mengikuti aturan. Ya, memang aturan itu dibuat untuk agar kita itu taat, akan tetapi kita itu juga harus pandai gitu bersosialisasi, mana sih yang boleh dilakukan dan tidak. Jadi kalian jika tidak pandai berkomunikasi, kalian mungkin saja bisa mendapatkan teman-teman atau komunitas yang tidak menguntungkan untuk diri kamu sendiri, baik kampus maupun keluarga kamu dan masa depan. Dan yang kedua adalah kenapa sih kita tidak boleh mementingkan IPK, tidak memikirkan IPK? Tidak seperti itu. Boleh memikirkan IPK seperti biasanya itu kayak kita itu sebagai mahasiswa, banyak banget teman-teman saya, mungkin kakak-kakak tingkat terdulu itu banyak yang kayak menyesal gitu. Kenapa sih saya harus memiliki IPK tinggi? Jadi kayak ada yang ambis di IPK aja gitu. Kita boleh ambis di IPK, akan tetapi jauh lebih baik jika kita bisa seimbang, dimana 50-50 gitu. Untuk akademik 50%, non akademik juga 50%. Kalian bisa mengikuti lomba, itu adalah cara berkomunikasi atau bersosialisasi yang baik juga. Kalian bisa mendapatkan prestasi, bahkan kalian di sana buat anak-anak atau buat teman-teman kos, kalian juga bisa mendapatkan pendapatan dan kalian bisa mengembangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran Anda saat ini, dan kalian juga bisa mengembangkan startup jika kalian menang atau mendapatkan pendanaan seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian harus mengikuti organisasi seperti BEM, himpunan ataupun UKM. Nah, UKM di sini juga banyak ya teman-teman. Ada yang akademik dan non akademik. Seperti kayak penalaran itu kan lebih ke akademik gitu, kayak nanti tuh lomba-lomba tentang LKTI. Intinya kayak penelitian-penelitian seperti itulah. Dan jika kalian mengikuti ini, kalian akan lebih mudah gitu nanti ketika proses pengerjaan skripsi maupun tugas akhir. Why? Karena ketika kalian mengikuti UKM penalaran ini, kalian itu bisa belajar secara awal atau dari awal mengenai bagaimana sih cara penulisan naskah yang benar, bagaimana sih untuk naskah ini daftar isi dan lain sebagainya. Itu sepertinya ini hal yang sepele ya teman-teman atau adik-adik, karena selalu dianggap remeh, tapi justru ini yang membuat skripsi selalu revisi-revisi. Kadang itu nggak hanya ide, jadi kayak sama halnya untuk TA dan skripsi itu kalian harus memiliki ide. Nah, biasanya itu kayak abstrak dan lain sebagainya seperti itu. Ketika kalian udah terbiasa mengikuti UKM penalaran, jadi kalian tuh lebih mudah gitu, karena kalian udah memiliki wadah tersendiri untuk bertanya, aku ingin punya ide seperti ini loh. Semisal kalian nggak bisa mengembangkan, maka kalian tuh bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian yang ada di dalam UKM tersebut daripada mahasiswa yang tidak mengikuti UKM. Ada halnya juga UKM tentang kesehatan yang non akademik, baik itu voli, bulu tangkis, basket,
futsal itu benar-benar juga membantu kalian. Selain kalian mendapatkan teman yang banyak atau bisa dikatakan adalah networking, kalian juga bisa memiliki sistem kekebalan tubuh itu yang bagus. Jadi kalian sehat. Ketika kalian sehat, maka ketika kalian belajar di dalam kelas maupun di luar kelas itu kalian benar-benar it's okay gitu, kayak sehat dan semangat gitu teman-teman. Dan yang pertama adalah bertanggung jawab. Ya, kita sebagai mahasiswa terutama, kita bukan anak-anak lagi, kita bukan anak SD. Biasanya kan ditanya, apa sih mahasiswa itu? Ya, kita bisa dikatakan adalah seseorang yang remaja yang sudah memasuki usia yang cukup untuk belajar di dalam dunia atau di ruang lingkup universitas maupun politeknik. Sama halnya seperti murid gitu. Murid adalah seseorang yang belajar di dalam ruang kelas yang biasanya terdiri dari bla 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 seperti itu, dan ada yang mengajar. Sama teman-teman, cuman bedanya kita sudah mendekati atau sudah dewasa. Jadi kayak kita itu harus mengambil keputusan-keputusan yang telah kita putuskan, dan kita harus bisa bertanggung jawab atas hal itu. Langsung saja kita ambil contoh apa tanggung jawab di sini. Ketika kalian sudah memutuskan untuk kuliah, baik di kampus A, kampus B, dan jurusan C, itu kalian harus bertanggung jawab tidak kepada orang tua, akan tetapi bertanggung jawab kepada diri sendiri. Bagaimana sih kalian itu nanti bisa lulus tepat waktu, bagaimana kalian bisa mendapatkan IPK yang tinggi, dan bagaimana caranya kalian bisa bersosialisasi dan berkomunikasi serta memiliki networking yang bagus. Itu adalah termasuk dari tanggung jawab pada diri Anda. Ya teman-teman, jangan pernah lupa, kalian harus belajar. Belajar itu tidak ada batasan teman-teman. Kalian bisa belajar seperti yang saya lakukan untuk saat ini. Maybe saya nggak lancar dalam berkomunikasi, dalam berbicara pun masih belibet-belibet. Kenapa? Karena saya hanya ingin menuangkan apa yang ada di pikiran saya atau pengalaman yang saya rasakan. Dengan berbagi, saya bisa belajar berkomunikasi. Karena seperti ini teman-teman, terkadang kita pandai di dalam dunia pendidikan, akan tetapi ketika kita udah dikeluarkan di dalam dunia kerja, kita nggak bisa apa-apa. Itu kenapa tak jarang itu sebabnya yang pertama adalah komunikasi. Ya, itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, sampai di sini saja. Buat teman-teman atau adik-adik yang baru bergabung di channel Halo Rara, kalian bisa langsung saja untuk like, comment, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian atau ke adik tingkat kalian yang sedang membutuhkan informasi atau motivasi. Ini adalah motivasi dari diri saya sendiri untuk teman-teman juga jika bermanfaat. Bye bye, see you in the next time.